94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Alfian yang bersama Anda kali ini menemani sampai jam 10 pagi dalam Dialog Lintas Makassar Pagi, masih di program Lintas Makassar Pagi. Dan pagi hari ini seperti yang telah dibahas Idam sebelumnya, dalam sesi opini publik kami bahas target 10 besar PON kontingen Sulawesi Selatan. Target 10 besar PON kontingen Sulawesi Selatan. Pekan Olahraga Nasional akan digelar di Provinsi Papua Oktober mendatang. Ini sebenarnya event yang digelar pada tahun lalu, tahun 2020 ya. Karena pada saat itu belum mendapatkan izin untuk menyelenggarakan event ini. Nah, lalu kemudian dipindahkan ke tahun 2021, sama halnya pada perhelatan Olimpiade ya, yang baru-baru ini saja berlangsung di Tokyo, Jepang. Nah, itu sebenarnya pendengar event yang harusnya diselenggarakan tahun 2020 yang dipindahkan di tahun 2021 ini ya. Nah, lalu bagaimanakah kemudian peluang Sulawesi Selatan untuk kembali berjaya di multi event olahraga 4 tahunan ini, dan seperti apa persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini? Kita bersama-sama pada pagi hari ini dengan Wakil Ketua 2 Satgas PON Sulawesi Selatan yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Arwin Aziz, yang sudah hadir di studio bersama kami pada saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Andi Arwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Salam olahraga, jaya. Ya. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di studio untuk memaparkan, menyampaikan kesiapan dari tim PON Sulawesi Selatan ya. Nah, mungkin pendengar ingin bertanya-tanya ini persiapannya sudah sejauh apa sih sebetulnya, karena mungkin ya di PON 2021 ini sangat besar harapannya dari masyarakat Sulsel begitu ya. Apa yang pernah ditorehkan di 2008 silam di Kalimantan Timur bisa terulang kembali begitu. Ya, mungkin Pak Andi Arwin bisa memaparkan dulu nih, silakan. Ya, baik. Jadi terkait dengan persiapan kontingen PON Sulawesi Selatan itu sesungguhnya sudah dimulai sejak selesai melaksanakan Prapon ya. Pada saat Prapon 2019 yang lalu, kita berhasil meloloskan 32 cabang olahraga dan 226 atlet ya, dari 32 cabang olahraga. Nah, pada saat itu ke-32 cabang olahraga ini bersama atlet dan pelatih sudah melakukan program latihan di tahun 2020, yaitu tahun berikutnya. Namun pada awal tahun 2020 kita mengalami pandemi ya, sehingga mau tidak mau seluruh aktivitas latihan yang dilakukan selama ini secara tatap muka itu akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, akhirnya inilah menjadi kekhawatiran kami pada saat pandemi tersebut. Program latihan dari atlet-atlet di 32 cabang olahraga ini tidak berjalan efektif ya, sehingga kami berusaha untuk memberikan dukungan, memberikan support untuk tetap berlatih meskipun itu secara virtual maupun berlatih secara mandiri di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah juga kebetulan pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak melaksanakan PON di tahun 2020, sehingga ini menjadi kesempatan buat kita semua untuk kemudian melakukan konsolidasi terhadap persiapan atlet dalam menghadapi PON 20 Papua yang akhirnya diundur menjadi tahun 2021 di bulan yang sama. Oke. Terkait dengan persiapan yang sudah dilaksanakan,
itu sejak tahun 2021 itu sudah mulai melakukan latihan secara tatap muka secara langsung, dan program latihannya pun semakin ditingkatkan dalam rangka mencapai target-target di beberapa cabang-cabang olahraga. Nah, akhirnya pemerintah Sulawesi Selatan pun membentuk satgas satgas khusus untuk mengawal proses persiapan dan pemberangkatan kontingen PON Sulawesi Selatan di Papua nanti. Oke. Nah, sejauh ini ada hambatan enggak kemudian yang ditemui oleh para atlet begitu, apalagi mungkin selama pandemi intensitas latihan kurang. Kemudian biasanya kan juga para atlet ini ketika biasanya setahun 2 tahun jelang diselenggarakannya PON mereka kan rutin untuk menggelar uji coba. Bahkan dulu-dulu itu nih Pak Kadis sempat ada atlet yang juga menggelar persiapan sampai dengan ke luar negeri begitu, mencari tempat-tempat di mana yang menjadi kiblat cabang olahraga tersebut. Iya, betul. Jadi kondisi yang memaksa kita akhirnya berinovasi dalam melakukan program latihan mengimplementasikan program latihan, karena situasi pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa, sehingga kondisi yang dulu pernah kita lakukan tentu sudah tidak adaptif lagi terhadap kondisi pandemi saat ini, sehingga memang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pelatih untuk bagaimana meningkatkan performa dari atlet-atletnya, meningkatkan target-target dari atlet-atletnya dengan metode-metode yang lain yang mungkin masih bisa dilakukan untuk saat ini. Dan akhirnya setelah kita lakukan pemetaan analisis oleh Bimpres Satgas, akhirnya kita sudah menetapkan 15 cabang olahraga yang diharapkan dapat berkontribusi menyumbang medali emas kurang lebih 20 medali emas dari 15 cabang olahraga ini yang diproyeksikan untuk bisa memperbaiki peringkat kita, di mana pada peringkat di PON di Jawa Barat kita hanya berada di posisi 12. Nah, ini kita harapkan dengan adanya upaya-upaya peningkatan program latihan yang lebih baik dari PON sebelumnya, kita mampu menembus 10 besar sebagaimana target yang sudah kita tetapkan. Oke. Nah, kalau inovasi yang Anda harapkan dari cabang olahraga itu mungkin seperti apa begitu? Nah, dan mungkin boleh dipaparkan, karena kita tahu kan di masa-masa sulit atau di masa pada saat itu PSBB, tentunya kan semua berbagai kegiatan sangat-sangat dibatasi sekali begitu. Ini kan tentunya akan sangat mengganggu atlet, apalagi mungkin beberapa cabang-cabang olahraga yang mana kemudian ketika mereka itu menyiapkan diri sangat-sangat tergantung sekali bagaimana kemudian situasi dan perkembangan yang ada di luar begitu ya. Taruhlah misalnya cabang olahraga yang sangat memanfaatkan, yang sangat mengharapkan boleh dikatakan mereka itu ditarget lewat olahraga yang boleh dikatakan ini olahraga yang boleh dikatakan diukur begitu, olahraga terukur ya. Nah, mereka kan ini sangat berpengaruh sekali ketika hal-hal ini banyak yang tidak mendukung begitu. Bagaimana mungkin Pak Arwin bisa menjelaskan? Jadi saya bisa sampaikan di sini bahwa olahraga itu memang harus terukur. Semuanya punya target yang objektif ya. Bukan saja kuantitatif tapi kualitatif juga. Jadi artinya program latihan itu memang sudah dihitung semuanya, dan bahkan untuk berinovasi dalam hal melakukan program latihan itu bisa dicontohkan oleh salah satu cabang olahraga seperti renang indah. Renang indah ini mereka try out juga tapi dengan media virtual gitu, dengan virtual. Bahkan dia sampai menjelajah ke luar negeri, try out dengan atlet renang indah di negara lain ya, menurut pelatih yang kami dapatkan informasi. Begitupun juga di olahraga bela diri juga seperti itu. Mereka juga memanfaatkan media virtual untuk berlatih bersama, bertanding bersama, meskipun
secara virtual, tapi mereka sudah bisa melihat teknik-teknik mungkin yang bisa mereka gunakan pada saat bertanding, yang mungkin lebih baru lagi teknik tersebut, sehingga itu yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri karena sudah berhadapan dengan atlet-atlet bahkan dari luar negeri. Nah, kemudian juga memang pada pelaksanaan latihan juga saat ini tidak seketat ketika kita berkumpul di warung kopi dan sebagainya, tapi kalau untuk olahraga mereka masih diberi kelonggaran dalam hal melakukan latihan secara tatap muka meskipun jumlahnya sedikit banyak, tapi kan mereka dalam rangka olahraga, bukan dalam rangka untuk duduk-duduk dan sebagainya. Mereka olahraga, sehingga dimungkinkan untuk saat ini menggenjot program latihan tersebut sehingga mencapai target-target latihan yang diharapkan nanti bisa mempersembahkan sebuah prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya. Ya, jadi banyak yang sudah melakukan program latihan tersebut sampai saat ini, sehingga kita berharap untuk pekan depan memang sudah kita lakukan pemusatan latihan di TC Training Center yang sudah kita akan laksanakan di pekan depan dimulai. Nah, kita berharap ini juga berkontribusi terhadap semakin meningkatnya performa atlet-atlet kita dalam menghadapi PON 20 nanti yang kita akan selenggarakan pada tanggal 2 Oktober hingga 15 Oktober yang akan datang. Oke, sejauh ini pantauan dari Satgas sendiri, apakah dalam masa persiapan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ada peningkatan performa nggak begitu Pak yang dialami atlet? Iya, rata-rata memang target-target yang mereka sudah tetapkan ya, rata-rata mereka menetapkan target yang menjadi rata-rata nasional itu sudah banyak diantaranya sudah melampaui, ya, melampaui. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan atau bahkan bisa lebih ditingkatkan. Tapi tidak harus bahwa mereka ditingkatkan lalu kemudian tidak memperhatikan juga kondisi fisik. Ya. Kita takutnya mereka overtrain, kemudian juga cedera, itu yang kita jaga. Mereka juga menjaga kondisinya agar tidak sampai cedera, apalagi kita sudah memasuki kurang lebih 40 hari lagi ke depan kita sudah berada di Papua untuk melakukan pertandingan, sehingga kondisi fisik harus dijaga. Jangan sampai karena program latihan terus ditingkatkan tanpa memperhatikan kondisi fisik atletnya, sehingga dikhawatirkan nanti ada cedera dan sebagainya. Oke. Ini training camp atau TC kampus rencana besok akan dimulai begitu? Insya Allah, mungkin besok karena administrasi untuk menuju ke sana itu sementara disiapkan hari ini, dan mudah-mudahan besok sudah bisa, paling lambat hari Selasa sudah bisa masuk ya. Persiapan. Ini tinggal 3 minggu loh Pak Kadis ya. Sebelum-sebelumnya itu boleh dikatakan ini cukup panjang. Mereka sampai 5 bulan sebelumnya sudah mau masuk TC kampus begitu. Betul. Apa ini nggak terkesan terlambat nih Pak Kai? Saya pikir selama ini juga pun mereka tetap berlatih secara mandiri. Bukan berarti mereka belum TC lalu kemudian mereka tidak berlatih. Mereka tetap berlatih dan merealisasikan, mengejar target-target yang sudah ditetapkan. Nah, nanti di training center nanti ini diharapkan mereka bisa disatukan di sana untuk menjalin kekompakan, kebersamaan tim, dan kemudian juga tentunya lebih terjaga dalam hal intensitas latihan dengan nutrisi yang diterima nanti. Jadi ada keseimbangan antara nutrisi dengan program latihan yang mereka jalani. Diharapkan nanti ada keseimbangan tersebut sehingga mereka semakin baik nantinya. Oke. Nah, pendengar RRI, Anda yang saat ini mungkin sedang monitor, Anda boleh bertanya ya, 081 241 400 140, 081 241 400 140 ya. Bagaimana Anda melihat upaya yang saat ini telah dilakukan oleh Pemprov bersama dengan Kodim Sulawesi Selatan melalui kontingen Satgas PON? Nah, apakah ini sudah maksimal, dan bagaimana menurut Anda ya, targetnya 10 besar? Mungkinkah target 10 besar ini bisa diraih dengan berbagai persiapan-persiapan yang sudah disampaikan tadi Bapak Kepala Dinas Andi Arwin Asis ya oleh kontingen Sulawesi Selatan? Targetnya bahwa di PON tahun 2021 ini yang berlangsung di Papua ya, kontingen Sulawesi Selatan bertekad
untuk kembali masuk dalam jajaran 10 besar ya. 10 besar di klasmen Pekan Olahraga Nasional. Nah, tentunya untuk mencapai target tersebut ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah ya. Perlu effort yang keras ya, perlu perjuangan, perlu kerja keras dari seluruh komponen, atlet, pelatih ya, mekanik maupun juga ofisial. Nah, ini perlu bekerja sama semua. Kalau nggak ada kerjasama yang baik ya, kalau nggak kompak, nah niscaya target tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Nah, sebagai gambaran untuk Anda pendengar bahwa prestasi Sulsel di Pekan Olahraga Nasional dari tahun ke tahun, kita tahun 2008 itu mencapai di peringkat 6 ya. Kemudian di tahun 2012 ya di PON Riau di peringkat ke-7. Nah, namun sayang sekali di Pekan Olahraga Jawa Barat pada tahun 2016 itu melorot sampai dengan posisi yang ke-12. Nah, tahun ini target dari Satgas sendiri itu bisa masuk 10 besar. Nah, maka dari itu tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa berbagai persiapan telah dilakukan kendati pun dengan masa pandemi, tetapi kemudian atlet terus digenjot begitu ya, kemudian dipersiapkan sebaik mungkin supaya mereka bisa nanti bersaing di multi event olahraga 4 tahunan ini. Iya, ini ada banyak pertanyaan tadi pagi Pak yang sudah masuk, kami rampung di sesi opini publik pada pukul 7 pagi ya. Ini ada masyarakat yang bertanya-tanya nih, bagaimana dengan atlet nih Pak Iwan sebenarnya sudah bertanya tadi dari Makassar tadi pukul 7 lewat sesi opini publik ya. Apakah atlet sendiri ini sudah dijamin nggak ya masalah gizinya, masalah uang sakunya ya, kemudian juga masalah transportasinya. Nah, ini kan akan sangat berpengaruh juga ya. Dan saya dengar dulu beberapa tahun ini kan beberapa waktu lalu kan sempat ada kisru-kisru juga yang banyak ramai dibahas oleh media terkait masalah kelancaran ya tunjangan yang diberikan kepada para atlet ini Pak Kadis. Kalau untuk tunjangan ya, kalau diistilahkan di kami itu uang saku. Uang saku. Ya. Selama tahun 20 tahun lalu itu sepenuhnya mereka sudah terima. Meskipun sebenarnya program latihan boleh dikata intensitas dan tingkat volume latihan juga tidak tinggi ya pada tahun 2020 yang lalu. Namun kita memberikan hak-haknya ini secara penuh ya kita berikan. Kemudian masuk 2001 juga demikian. Itu sudah kita berikan uang saku untuk bulan Januari hingga bulan April ya. Nah, ini tinggal tersisa 4 bulan lagi ya ke depan, kita segera dalam bulan ini kita juga segera merealisasikan semuanya. Jadi itu sudah diprogramkan, baik itu melekat anggarannya di KONI Sulawesi Selatan maupun di Dispora. Karena dalam proses pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan PON ini ditempatkan di 2 tempat, yaitu ada dalam bentuk hibah di KONI Sulawesi Selatan dan dalam bentuk program kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Jadi kita antara Dispora dan KONI Sulawesi Selatan itu membangun kolaborasi dalam membina, mempersiapkan atlet-atlet kita dan pelatih serta mekanik ofisial untuk menuju ke PON. Jadi pada prinsipnya mereka masih tetap terpenuhi ya, uang saku maupun kebutuhan latihan lainnya. Nah, tinggal nanti TC nanti ini kita selenggarakan lebih fokus untuk memfasilitasi mereka secara langsung oleh Satgas nantinya. Oke. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Saya coba lihat dulu beberapa catatan saya ini Pak Andi Arwin. Ya, yang kemudian ini dari kurang jelas ini namanya. Tapi ada bertanya tadi ini ya. Masih bisa nggak nih Sulsel ikut bersaing begitu? Nah, isunya dulu ada beberapa atlet yang juga pindah dari untuk memperkuat daerah lain karena mungkin merasa kurang puas begitu berada di Sulawesi Selatan. Ini kan masalah kepindahan atlet bukan kali ini saja, tetapi beberapa tahun lalu juga sempat terjadi hal-hal seperti ini, Pak. Ya, jadi masalah kepindahan atlet itu di tahun ini 2000 untuk PON kali ini
tidak ada yang lulus Prapon 2019 formasinya itu masih kurang lebih masih tetap sama. Ya. Ada yang berkurang, tapi bukan berkurang mereka pindah, tidak seperti itu. Jadi kali ini kita tidak menghadapi masalah kepindahan atlet yang sudah kita gadang-gadang untuk memperkuat kontingen Sulawesi Selatan di PON 20 Papua nanti. Jadi tidak ada yang pindah dari Sulsel ke daerah lain ya untuk kali ini. Mungkin sebelumnya mungkin ada, namun kali ini kami tidak menghadapi hal yang sama ya. Tidak ada yang pindah. Oke. Di beberapa PON sebelumnya ada cabang olahraga yang boleh dikatakan ini selalu menjadi primadona bagi Sulawesi Selatan. Cabang olahraga bela diri, taruhlah misalnya karate. Karate kan selalu sumbang lebih dari 2 medali emas begitu, ya. Nah, melalui trio karateka dulu. Ya. Nah, sekarang mereka boleh dikatakan hampir semuanya pensiun begitu, ya. Ini masih ada nggak generasi penerus mereka ini? Iya, jadi berdasarkan analisis dari Bimpres Satgas itu untuk cabang 15 kita sudah menetapkan memproyeksikan 15 cabang olahraga yang diharapkan berkontribusi menyumbangkan medali emas, dan salah satunya adalah yang menjadi primadona selama ini Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi besar terhadap medali untuk Sulawesi Selatan itu di cabang olahraga bela diri seperti karate. Betul, karate untuk PON kali ini pun juga kita sudah menargetkan dan insya Allah mudah-mudahan bisa dicapai, yaitu 3 emas untuk karate. Kemudian di Kempo juga 1 emas. Kemudian judo bahkan 2 emas ya. Kemudian Muay Thai ya kita harapkan juga bisa menyumbang 1 emas. Jadi total dari 15 cabang olahraga yang kita proyeksikan meraih medali emas itu seluruhnya mampu meraih 20 medali emas. Nah, kita memang genjot untuk mendorong untuk bagaimana atlet-atlet kita bisa mendapat medali emas, karena memang indikator peringkat itu tergantung dari jumlah medali emas yang diraih gitu. Jadi meskipun perak perunggu lebih banyak dari daerah lain, namun emas tidak bertambah, itu tidak akan mempengaruhi peringkat, sehingga kita memang fokus untuk mendorong atlet-atlet kita dimaksimalkan untuk mencapai atau meraih medali emas. Oke. Iya. Selain itu, Pak Kadis, juga ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ini atlet apakah juga sudah melakukan uji tanding begitu, ya? Nah, bagaimana kemudian mengukur hasil latihan? Kan juga ini perlu. Dulu kan biasanya kalau setiap mereka akan latihan ada beberapa cabang olahraga menggelar taruhlah misalnya kejuaraan nasional begitu, kejurnas ya. Ini kan kejurnas biasanya dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana untuk mengukur latihan atlet selama ini dengan mengikuti event-event baik itu dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Tapi sejak pandemi ini kan tentunya nyaris tidak ada sama sekali kegiatan yang dilaksanakan termasuk kejuaraan nasional ataupun juga kejuaraan internasional ini begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk mengukur hasil latihan atlet ini begitu, Pak Kadis? Jadi memang mereka menetapkan target-target tadi sudah saya sampaikan tadi, bahwa target-target seperti atletik, panahan, mereka ada target memang secara nasional, secara internasional. Nah, target-target itulah kemudian yang mereka coba untuk maksimalkan untuk diraih. Jadi dia meskipun tidak berhadapan dengan lawan-lawan tanding yang akan mereka hadapi maupun yang menjadi tempat untuk uji coba, namun mereka sudah bisa dari pencapaian target itu sudah bisa melihat bahwa ada peningkatan dari program latihan yang telah dijalani selama ini. Jadi indikator itu bisa dilihat dari meningkatnya target yang sudah ditetapkan, bahkan mereka melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ada beberapa saat yang lalu ada beberapa cabang olahraga yang melakukan uji tanding dengan daerah lain, seperti di cabang olahraga takraw itu baru-baru saja dilaksanakan uji tanding dengan DKI, kemudian atlet PON Lampung ya. Kemudian juga Sulbar, Sultra, di Dayung juga demikian dengan Sultra.
Kemudian di beberapa cabang olahraga juga baru-baru ini sudah melakukan uji-uji tanding yang diharapkan nanti ini menjadi upaya-upaya untuk melihat sejauh mana hasil dari program latihan yang mereka jalani selama ini, apakah ada peningkatan atau seperti apa. Dan alhamdulillah dari uji-uji tanding yang kita laksanakan ini rata-rata Sulawesi Selatan berhasil menjuarai, ya, termasuk kemarin uji tanding futsal untuk futsal, tim futsal Sulsel dengan Papua, ya kita juga menang di situ, menang telak. Jadi dari situ sudah bisa dilihat bahwa persiapan-persiapan yang selama ini mereka lakukan itu sudah membuahkan hasil, bahwa mereka mampu mempertahankan performa sehingga lebih siap untuk menghadapi pertandingan di Papua nanti. Oke. Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami juga sebenarnya mengundang salah satu pengurus provinsi cabang olahraga begitu. Saya ingin mengetahui seberapa jauh persiapan yang mereka lakukan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan cabang olahraga sepak bola, ya, Pak Ahmad Jafri, Sekretaris Umum Asprof Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Selatan, tersambung lewat sambungan Zoom. Ya, baik, saya menyapa Pak Ahmad Jafri. Bisa mungkin mikrofonnya di-on-kan dulu, Pak. Selamat pagi. Oke, sehat-sehat Pak, ya. Iya, selamat pagi. Baik, bisa mendengar suara saya jelas? Selamat pagi. Iya, baik. Pak Ahmad Jafri, kami ingin tahu, Pak. Iya, jelas. Baik, Pak Ahmad Jafri, kami ingin tahu bagaimana kesiapan dari tim sepak bola sendiri untuk menghadapi PON ini. Kita tahu bahwa di 2016 lalu cabang olahraga sepak bola nyaris meraih medali emas, begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak dari TVRI yang sudah menghubungi kami dan dari RRI Bapak, ya. Dengan kami. Ya, dari RRI, ya, terima kasih banyak Pak atas undangannya. Kami dari sepak bola, ya memang sesuatu yang harus kita lakukan adalah target. Ya. Jadi kenapa kami mempunyai target yang tinggi dalam sepak bola ini? Karena kami kemarin adalah finalis. Kemudian yang kedua adalah untuk cabang olahraga sepak bola. Tidak menggunakan pemain profesional, berarti mereka semua adalah amatir, ya. Jadi tidak seperti PON yang kita lakukan di Jawa Barat, masih bisa kita menggunakan pemain-pemain yang profesional. Tetapi di Papua nanti tidak ada satupun pemain yang profesional. Kenapa kami mempunyai target setinggi itu? Karena kami yakin bahwa salah satu gudang sepak bola di Indonesia adalah termasuk Sulawesi Selatan, ya. Jadi talenta muda kita, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, ini sangat mumpuni untuk menjadi juara. Ya. Itu adalah target kami, karena kami tidak ingin ke Papua tanpa ada target. Target kami realistis, bahwa kami harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oke. Lalu bagaimana kemudian untuk mewujudkan targetnya dari PSSI sendiri, Asprop Sulsel untuk PON 2021 ini apa nih, Pak? Kami punya target adalah medali emas. Kenapa kami menyatakan medali emas? Ya, karena tidak ada target yang dibawa daripada itu. Kami harus berusaha dulu. Kami harus maksimal dulu. Dan kemudian kami melihat anak-anak kami latihan, saya yakin dan percaya karena mereka P2 Max-nya sangat tinggi, tidak ada mereka di bawah. Mereka punya fisik yang sangat bagus dan sangat prima, begitu. Nah, kalau boleh tahu ini atlet-atlet yang ada saat ini, ya, pemain-pemain yang ada saat ini dari 11 pemain, ada mungkin 22 ya untuk cabang olahraga sepak bola. Nah, apakah ini mereka semua merupakan atlet-atlet yang sudah paten begitu, Pak? Direkrut sejak masa persiapan sejak prapon yang lalu, ataukah sudah ada pergantian sejauh ini yang dilakukan karena mungkin dengan melihat, ya, pengaruh penurunan fisik dan faktor-faktor lainnya begitu, Pak Sekom? Ya, jadi pemain-pemain kita ini adalah hasil seleksi. Ya, hasil seleksi yang kita lakukan. Ya, bahwa dari hasil seleksi ini dari 200 lebih atlet yang kami seleksi, kemudian kami manfaatkan menjadi 20 atlet.
Kemudian yang memang sesuai dengan permintaan dari KONI dan Dispora hanya 18 atlet saja yang harus kami bawa. Jadi ada 20 atlet yang kami sudah persiapkan untuk berangkat ke Papua nanti, Pak. 18 yang akan diberangkatkan. Siap, 18 sesuai dengan permintaan daripada Dispora dan KONI. Sebenarnya mereka bisa 20, tapi permintaannya 18, ya harus kita penuhi 18. Sejauh ini kalau dari cabang olahraga sepak bola sendiri sudah melakukan uji coba nih, Mbak? Untuk uji coba ini kami sudah 16 kali uji coba, tapi di dalam hanya satu klub yang kami uji coba adalah yang profesional adalah PSM Makassar. Ya, kami memang pada saat itu kami kalah, tapi kami tetap yakin bahwa PSM Makassar saja yang kemarin semifinal daripada Piala Menpora dengan tim yang ada, dengan pemain yang ada. Nanti menit ke-36 kami bisa dijebol, ya. Ya, sekalipun kami kalah, tetapi fisik daripada anak-anak tiada yang kendor, Pak. Semuanya mereka prima sampai 2 kali 45 menit. Mungkin. Jadi sudah ada peningkatan performa sejauh ini begitu, Pak, ya? Iya, untuk performa luar biasa, Pak. Karena kalau dia melawan tim-tim di bawah, misalnya kami ke daerah, kadang kalah ke Bone, kadang kalah ke Bulukumba, kadang kalah ke Sidrap, tidak ada satupun tim yang bisa menang dari kecuali kalah dengan PSM Makassar. Kecuali kalah dengan PSM Makassar, Pak. Ya wajar, Pak. Memang mereka sudah profesional. Iya. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis ini kalau melihat kita tahu sepak bola ini merupakan salah satu cabang yang cukup diandalkan begitu ya. Tahun 2016 lalu, PON lalu dia dapat hampir nyaris dapat medali emas sebetulnya. Nah, untuk tahun ini seperti disampaikan Pak Sekum tadi, mereka target sampai emas. Kalau boleh tahun ini bisa emas dengan mungkin melihat performa yang sudah dijalani, mereka hanya kalah sekali, itu pun juga kalah dari tim profesional sekaliber PSM Makassar gitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Kadis sendiri? Iya, kita berharap juga demikian. Pelatih saja sudah semangat tadi dari Sekum Asprof juga sudah dengan bersemangat meyakinkan kita semua bahwa tim sepak bola kita mampu berbuat banyak di Papua. Saya kira kita sangat berbahagia mendengarkan informasi tersebut. Artinya program latihan yang telah mereka terapkan itu betul-betul dapat dilihat hasilnya, itu ada peningkatan. Apalagi dikatakan VO2 max-nya juga tetap terjaga dan bahkan excellent ya, menurut informasi yang kami terima. Artinya kalau sudah modal performa sudah baik, tinggal bagaimana taktik, strategi ya yang harus diterapkan di sana. Betul dikatakan oleh Pak Sekum tadi bahwa semua punya peluang yang sama ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum untuk meraih kemenangan. Meraih kemenangan itu bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Mungkin ada taktik, strategi yang diterapkan oleh pelatih yang kemudian adaptif terhadap kebutuhan atlet-atlet kita dalam meraih kemenangan di sana. Jadi tidak ada yang tidak mungkin saya kira. Jadi apalagi sebelumnya tim PON Sulawesi Selatan di Jawa Barat sudah menunjukkan kiprahnya mampu berada di urutan kedua. Kenapa tidak di Papua kita mencoba untuk bisa menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan oleh tim PON tim sepak bola PON Sulawesi Selatan begitu Pak ya. Iya. Nah Pak Ahmad Jafri, ini kalau dengan persiapan ataupun juga uji coba dengan tim-tim yang ada di Sulawesi Selatan, apakah ini sudah cukup dan apakah dari tim sepak bola sendiri sudah mengetahui seberapa besar kekuatan atau tim-tim nanti yang akan dihadapi begitu? Taruhlah mungkin dengan finalis yang tahun lalu Jawa Barat, DKI Jawa Timur, tim-tim dari Jawa, belum lagi tim tuan rumah Papua begitu. Mungkin ngotot juga untuk bisa dapat medali emas. Bagaimana mungkin Anda sendiri melihat dari tim sepak bola Sulsel melihat kekuatan tim-tim lawan begitu Pak Jafri? Jadi optimis kami, kenapa kami sangat optimis dengan hal ini? Mungkin Bapak bisa melihat, saya memberikan satu contoh Pak. PSM kemarin itu di Piala Menpora tidak pernah diperhitungkan. Tidak pernah diperhitungkan untuk bisa masuk di final sampai mengalahkan Persija.
PSM pada saat itu latihannya cuma kurang lebih 1 minggu saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, Bapak harus pahami bahwa sumber daya yang ada di Sulawesi Selatan tentang sepak bola ini sangat mumpuni. Ya, kemudian sumber daya pelatih, sumber daya atlet. Jadi sekali saja mereka disatukan, sekali saja mereka dipadukan, ini akan jadi. Karena kenapa? Sumber daya ini sudah ada sejak dulu. Beda dengan, makanya saya katakan tadi, salah satu barometer persepak bolaan di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Jadi kita tidak mudah, kita tidak susah untuk menyatukan tim-tim ini. Karena kenapa? Program daripada PSSI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Haji Endi Erwin Hatta selalu itu, ya, kami meningkatkan dari sumber daya dulu, Pak. Sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan ini Bapak tidak bisa mengukur lagi bahwa jika ada pertandingan antara kabupaten bahwa Makassar harus juara, tidak, Pak. Bisa saja Palopo, bisa saja Parepare. Kenapa? Sumber daya ini telah dimiliki oleh beberapa kabupaten. Kenapa? Kami menggenjot masalah license di seluruh Sulawesi Selatan, Pak. Ini sudah mereka punya license D seluruhnya nasional. License C boleh dikata seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ini adalah modal kita. Kemudian sepak bola kita di Sulawesi Selatan itu adalah masyarakatnya adalah mendarah daging dengan sepak bola. Bisa kita lihat. Tidak pernah di Sulawesi Selatan itu pertandingan itu berhenti, Pak. Kecuali masa pandemi ini. Mau bulan Ramadan ada Liga Ramadan. Pokoknya tidak pernah berhenti sepak bola di daerah kita ini. Jadi saya sangat optimis hal itu karena kenapa? Mereka punya talenta yang bisa kita harapkan untuk membanggakan daripada Sulawesi Selatan. Dan kemudian yang kedua, kami tidak hanya mendidik mereka hanya teknik saja. Mereka kami mendidik masalah rohani. Kami punya grup di PON itu, Pak. Kami mewajibkan untuk mereka sholat 5 waktu. Kami akan tegur, apalagi masalah sholat subuh harus kami tegur. Anda sholat. Karena kalau Yang Maha Kuasa yang ini menginginkan pasti kita akan bisa. Itu barangkali. Dan sejauh ini atlet juga akan sudah mengikuti TC kampus begitu, Pak, ya? Yang diselenggarakan oleh Satgas. Kebetulan ada Pak Kadis. Pak, kami mengharapkan kalau sudah jadi nanti akan menyelesaikan programnya begitu. Kebetulan ada Pak Kadis, jadi kami hanya menyesuaikan Pak. Tapi mereka tidak pernah, atlet tidak pernah. Ini kan sepak bola, tim sepak bola kan cukup banyak begitu ya. Tentunya masing-masing pemain mungkin punya problem ya. Nah, sejauh ini bagaimana pemain nggak begitu, Pak? Ada problem-problem nggak mereka alami? Karena kalau tentunya mereka punya problem, punya masalah begitu, bisa saja akan mempengaruhi performa mereka begitu. Sampai sekarang masalahnya menurut saya tidak ada, karena memang kami memberikan pemahaman kepada atlet ini bahwa Anda ini adalah atlet muda, Anda belum atlet profesional, Anda harus bersusah-susah dulu baru senang-senang kemudian. Jadi mereka tidak ada keluhan apa-apa dari atlet ini. Kami bahu-membahu untuk mengangkat nama dan performa daripada sepak bola ini dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mereka juga. Baik Pak Sekum, Pak Kadis, kita dengarkan dulu apa pendapat dari para masyarakat begitu ya, yang bergabung lewat telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Pak? Dari Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang, ada mungkin yang disampaikan? Iya. Kalau PON ke-10 nanti di Papua. PON 20, Pak, ya. PON ke-20. Iya. Iya. Target saya itu Makassar juara. Sulsel. Iya. Karena kenapa? Banyak pemain-pemain handal di Makassar itu. Iya. Iya. Jadi kita doakan PON nanti di Papua yang ke-20 Makassar yang ambil piala bola. Sulsel, Pak, udah kebawa lagi nama Makassar sekarang. Oke, iya. Baik. Sulsel, iya. Maklum saya orang di Makassar telepon. Iya. Baik. Jadi semoga nih Sulsel bolanya. Karena di Sulsel banyak orang-orang yang handal.
Baik. Rupanya harapan tim sepak bola Sulsel itu besar sekali nih Pak ya. Mungkin di tahun lalu di 2016 lalu nih Pak Kadis greget masyarakat melihat. Mudah-mudahan di tahun ini bisa diraih emas begitu, karena yang lalu mungkin boleh dikatakan mungkin Dewi Fortuna ataupun juga ini faktor keberuntungan lah, kalah lewat adu penalti begitu. Ya, gimana Pak Kadis melihatnya? Jadi saya kira tidak muluk-muluk kalau kemudian ditetapkan target untuk meraih medali emas, karena PON sebelumnya juga kita sudah hampir meraih medali emas ya. Jadi hitung-hitungannya bahwa tinggal bagaimana internal PSSI ya, membina atlet-atletnya bersama dengan pelatih untuk memastikan kondisinya bisa terjaga hingga kita berangkat nanti ke Papua. Terkait dengan mengomentari terkait pelaksanaan TC adalah insya Allah dalam pekan depan kita sudah mulai melaksanakan training camp ya, yang diharapkan nanti bisa dilakukan pemusatan ya, penempatan atlet-atlet kita sehingga lebih terjaga kondisinya hingga pemberangkatan nanti. Karena TC ini terhitung sampai mereka berangkat ke Papua. Jadi kita sudah melakukan kontrol terhadap nutrisi, kemudian kondisi fisiknya, ketahanan tubuhnya dengan mengkonsumsi vitamin yang disiapkan dan sebagainya. Tentunya lebih terarah dan lebih terpantau prosesnya. Namun saat ini tetap mereka melakukan latihan secara mandiri masing-masing, namun tetap ada tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Satgas yang selama ini melekat dan senantiasa melihat perkembangan dari proses latihan yang selama ini mereka laksanakan. Dan tentunya kami juga atas nama Satgas PON Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus cabang olahraga yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menjaga semangat atlet-atlet kita dalam rangka menjaga kondisi atlet-atlet kita untuk menghadapi PON yang sebentar lagi kita akan ikuti bersama. Sehingga ini yang paling penting, bahwa membina olahraga itu jangan hanya diberikan kepada pemerintah saja, tapi dengan partisipasi seluruh pihak stakeholder yang ada, saya rasa ini lebih baik. Membangun kolaborasi untuk menuju ke prestasi olahraga yang lebih baik, tentunya ini bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, kita berharap memang kolaborasi dengan berbagai stakeholder itu bisa kita bangun. Oke. Nah, seperti dikatakan Pak Sekum tadi PSSI ya, bahwa atlet-atlet ini kan rata-rata mereka masih banyak yang muda-muda begitu. Tentunya ini kan mental mereka bagaimana untuk bisa digenjot ya, bisa dipacu ya, bagaimana untuk mereka bisa memiliki mental yang baik ya, juga semangat yang tinggi. Ini kan tentunya harus mendapatkan dorongan. Biasanya kan dulu kalau nggak salah juga ada salah satu metode ya, bagaimana kemudian untuk tetap bisa mempertahankan motivasi para atlet-atlet ini ya, gitu Pak, sebelum bertanding. Jadi kami pun saat ini beberapa hari yang lalu ya, kami selalu saja mengunjungi beberapa cabang olahraga, termasuk cabang olahraga sepak bola ini kami sempat kunjungi, berikan motivasi ya, menyampaikan harapan-harapan pemerintah, menyampaikan terima kasih dari pemerintah dan sebagainya, membuat mereka jadi bangga karena berkesempatan mewakili Sulawesi Selatan di ajang bergengsi 4 tahunan ini. Sehingga dengan motivasi seperti itu merasa dirinya bahwa menjadi bagian dari orang-orang terbaik Sulawesi Selatan yang akan mengangkat harkat dan martabat daerah yang mereka bela nanti di pelaksanaan PON nantinya. Treatment seperti itu juga penting. Jadi di samping mereka latihan, kita juga harus menjaga semangatnya dengan memberikan motivasi sehingga mereka merasa dihargai, mereka merasa diakui keberadaannya, diakui eksistensinya. Nah, itu bagian-bagian penting juga yang harus dijaga. Ada yang terpenting juga nih Pak Kadis, salah satu yang menjadi hal yang terpenting adalah atlet-atlet kan ini cabang olahraga butuh yang namanya peralatan begitu ya. Ini kan peralatan, mungkin di peralatan PON sebelumnya banyak yang mengeluh ini peralatan mereka terlambat datang, padahal ini kan sangat
sangat berpengaruh sekali bagi mereka dalam mempersiapkan diri begitu, Pak Kadis. Jadi masalah peralatan ini menurut informasi yang kami terima yang karena alokasi anggarannya ini melekat di KONI Sulawesi Selatan dalam bentuk hibah, itu kami sudah melakukan monitoring terhadap penyiapan sarana prasarana hampir seluruh cabang olahraga yang kami kunjungi, melakukan monitoring terhadap peralatan olahraga yang mereka butuhkan dan kemudian dipenuhi oleh KONI Sulawesi Selatan, itu rata-rata mereka sudah terima. Ya, seperti kemarin kita kunjungi Selancar, mereka sudah dapatkan layar, sudah dapatkan alat baru semua. Peralatan baru dia gunakan nanti untuk bertanding. Begitupun juga di cabang olahraga layar, kita juga sudah berkunjung, kita sudah melihat langsung bahwa perahunya sudah ada, kemudian layarnya juga sudah siap. Kemudian juga di cabang-cabang olahraga lainnya juga begitu. Kami kemarin juga berkunjung bahkan di sepak bola, menanyakan bagaimana dukungan peralatan-peralatan, kebutuhan peralatan yang dibutuhkan, apakah sudah ada dari KONI. Mereka sudah sampaikan sudah ada. Sudah ada. Jadi itu berarti bahwa dukungan-dukungan itu sudah hadir di tengah-tengah mereka untuk kemudian mereka manfaatkan. Dipastikan Pak Sekum PSSI ini anak-anak nanti mungkin akan menggunakan peralatan baru. Mungkin sepatu baru mungkin nanti Pak ya. Iya, betul, sudah betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kemudian ini kan sebenarnya alokasi dana ini ada di KONI. Jadi memang KONI sudah memberikan kita semua alat apa yang dibutuhkan. Mereka baru, kalau kami dari Sulsel itu kami memesan dari sepak bola dari Bandung, Pak. Memesan sudah ada semua sepatunya, baju bolanya, kostum dan seluruh perlengkapan sudah kami terima. Nah Pak Sekum, ini kan atlet perlu dijaga Pak ya, jalan persiapan PON, jangan sampai ada yang cedera. Apalagi kalau cederanya ini mereka boleh dikatakan di luar pada saat mereka latihan, boleh dikatakan pulang dari rumah. Dulu kan ada kasus begitu, salah satu atlet cedera berat karena kecelakaan begitu. Nah ini yang perlu dijaga, bagaimana kemudian cabang olahraga bisa menjaga para atlet jangan sampai kemudian terjadi hal-hal di luar teknis begitu Pak Sekum. Ya, jadi kami ada siasat yang kami berikan kepada anak-anak sebenarnya. Jadi itulah yang saya katakan tadi Pak, bahwa kita jangan membina anak-anak itu dengan teknik saja, dengan fisik saja. Coba kita bina juga mentalnya. Itulah yang saya katakan tadi, kami ada grup bahwa kami akan bangunkan kalau dia tidak sholat subuh. Salah satunya adalah meminta doa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan anak ini tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka juga jadwal latihannya padat pagi sore Pak. Kami siasati tidak memberikan waktu dia untuk kemana-mana. Tidak memberikan waktu dia untuk kemana-mana, karena kan itulah yang kami khawatirkan, bahwa untuk pergi kemana dan ugal-ugalan terjadi kecelakaan, ya itu yang kita tidak inginkan. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kalau kita meminta kepada Yang Maha Kuasa, saya yakin dan percaya akan pertolongannya akan kita. Kalau tim sepak bola saat ini sudah diasramakan nggak Pak Sekum? Belum Pak ya? Belum Pak, sebenarnya tadi Pak Kadis sudah tunggu saja Pak. Jadi kami untuk menunggu perintah saja. Kalau besok mungkin itu Pak Sekum besok. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Ini Pak Kadis memang juga yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai anak-anak banyak berkeliaran Saya ingat dulu salah satu, kalau mungkin nggak salah, atlet tenis meja ini pernah kecelakaan, akhirnya gagal berangkat begitu. Betul. Itu yang harus ini jangan sampai bisa terjadi di luar teknis. Betul. Jadi anak-anak mungkin selalu perlu dikontrol begitu. Gimana Pak Kadis? Mudah-mudahan besok sudah mulai dan itu berlangsung hingga hari pemberangkatan. Jadi tidak ada lagi berkeliaran di luar nantinya. Jadi anak-anak semua sudah terkontrol semua. Terkontrol di dalam asrama. Jangan sampai mereka cedera di luar latihan. Betul. Mungkin Pak Sekum ada yang ingin disampaikan Pak Sekum, harapan-harapannya untuk menghadapi PON ini. Ini tinggal 3 minggu begitu Pak ya, ke depan akan berangkat langsung ke Papua, Pak Sekum. Siap, terima kasih Pak dari RRI juga, ini sangat luar biasa Bapak bisa memberikan pandangan-pandangan kita. Tidak banyak harapan yang kami inginkan dari sepak bola ini. Kami hanya meminta kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk memberikan sport,
untuk memberikan doa. Mudah-mudahan seluruh atlet yang berlaga di Papua, khususnya Sulawesi Selatan ini, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Kemenangan itu bukan datang pada manusia, tapi kemenangan itu datang pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan doa masyarakat Sulawesi Selatan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan bisa dapat medali begitu Pak ya dari tim sepak bola. Ya. Paling tidak masuk final lagi jadi grand finalis. Jadi Pak tidak. Ya, jadi ada begini sebenarnya. Saya sebenarnya ada kekecewaan sebenarnya, tapi tidak usah lah saya katakan. Sebaiknya insan sepak bola kita, insan olahraga kita, apapun yang terjadi dalam internal maupun eksternal itu, berikanlah dorongan kepada atlet yang positif, berikanlah semangat, berikanlah motivasi. Karena dari motivasi itu atlet kita mungkin akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Janganlah, itulah yang saya katakan tadi. Kalau ada keluhan-keluhan dalam eksternal dan internal itu biasa dalam suatu olahraga. Tetapi kita harus memberikan dorongan yang kuat, memberikan semangat yang kuat. Mudah-mudahan atlet kita ini mendapatkan apa yang. Amin. Iya. Semoga sukses nih tim sepak bola Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Jafri. Ya, Pak Kadis mungkin ada himbauan Pak Kadis terakhir mungkin Pak Kadis ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini, silakan. Ya. Jadi kita tidak lama lagi kita akan berada di Papua ya. Tentunya ikhtiar sudah kita lakukan ya, selama ini sudah kita jalankan, program latihan kita sudah implementasikan, target-target rata-rata sudah dicapai, bahkan ada yang melampaui target. Nah, saatnya lah sekarang memohon dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana yang disampaikan Pak Sekum tadi, bahwa doa-doa dari masyarakat Sulawesi Selatan tentu sangat kami harapkan. Kami semua akan berjuang membawa nama baik Sulawesi Selatan di multi event nasional di Papua nanti, membawa nama daerah. Tentunya sangat diharapkan dukungan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan berupa doa, support kepada seluruh tim yang ada, dan semoga kemenangan menghampiri Sulawesi Selatan atas restu dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena tidak ada yang dapat membantu kita ya, sebaik-baiknya penolong itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat berharap doa-doa sehingga doa dari masyarakat ini dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat meraih target yang sudah ditetapkan, terutama menjaga atlet-atlet kita dalam kondisi sehat dan kuat untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan di Papua nanti. Oke, mungkin nanti tim sepak bola akan berangkat lebih duluan, karena biasanya sepak bola ini bertanding lebih awal dia Pak ya? Iya. Kalau yang menurut informasi saya terima, sepak takraw itu yang duluan, kemudian selancar juga demikian. Saya tidak tahu kalau sepak bola bagaimana Pak Seko mungkin lebih tahu. Jadi untuk izin Pak, kami menerima file dari PSSI bahwa tanggal 25 bulan 9 itu sepak bola sudah melaksanakan meeting, sedangkan pertandingan jadi sudah lebih awal. Kurang lebih sebulan lagi begitu Pak ya, lebih awal nanti berangkat begitu. Iya. Baik. Pak Sekum PSSI Sulsel, Pak Ahmad Jafri, terima kasih banyak atas waktunya Pak bersama RRI. Sukses selalu tim sepak bola Sulsel Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, juga Wakil Sekretaris 2 Satgas PON. Terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah memaparkan kegiatan perkembangan dari tim PON Sulawesi Selatan di sini. Semoga sukses selalu tim PON Sulsel untuk menghadapi, dan targetnya 10 besar bisa teraih, insya Allah teraih ya. Insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, dan saya pendengar cukupkan sampai di sini untuk dialog lintas Makassar pagi. Terima kasih atas kebersamaan partisipasi Anda. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.